Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Gacor ya, channel edukasi dan informatif. Barangkali Anda baru melihat channel ini, silahkan klik subscribe dan klik juga tombol loncengnya biar Anda mendapatkan notifikasi jika saya update video terbaru. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengertian dan pembahasan tentang gagap ya. Pahami dulu lah pengertiannya gagap itu seperti apa, biar kita tahu penanganan yang berikutnya itu harusnya bagaimana gitu ya. Kita harus tahu dulu pengertian dari gagap. Ya, jadi gagap itu adalah kondisi di mana penderitanya itu mengalami kesulitan dalam pengucapan kosakata sehingga terjadi pengulangan suku kata seperti itu. Jadi gagap itu adalah kondisi di mana penderitanya itu mengalami gangguan dalam berbicara, yang mana penderitanya itu biasanya akan mengulang sebuah suku kata atau memperpanjang suku kata dalam penyebutannya itu menjadi lebih panjang seperti itu. Itu namanya gagap. Nah, gagap sendiri itu umumnya dialami oleh anak-anak, misalnya di bawah usia 5 tahun seperti itu. Nah, tapi kalau gagap pada anak-anak itu tadi itu masih tergolong wajar ya, karena gagap itu masih merupakan bentuk ketidakmampuan anak untuk menyampaikan sebuah maksud ya, menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan itu masih terbatas ya, mungkin karena kosakatanya masih sedikit ya, intinya masih dalam proses belajar sehingga ya menjadi gagap dalam berbicara. Itu masih wajar dan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Itu kalau gagap pada anak ya di usia 5 tahun lah. Namun gagap itu juga bisa disebabkan karena adanya gangguan pada otak, saraf maupun otot yang terlibat dalam aktivitas berbicara. Jadi ada gangguan pada otak, otot maupun saraf, yang mana jika dibiarkan itu bisa menjadi semakin memburuk serta berdampak kepada hilangnya rasa percaya diri dan bahkan mengganggu hubungan sosial. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang pengertian gagap. Berikut ini adalah tiga penyebab gagap pada umumnya. Jadi berdasarkan penyebabnya itu gagap dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah gagap pada masa pertumbuhan, yang kedua adalah gagap neurogenik, yang ketiga adalah gagap psikogenik. Kita bahas dulu yang pertama. Nah, yang pertama tadi gagap pertumbuhan, tipe pertumbuhan. Nah, kalau ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, jadi gagap pada masa pertumbuhan ini dialami oleh anak-anak di usia di bawah 5 tahun, yang mana dia itu masih terbatas dalam kemampuannya menyampaikan maksud, sehingga dia menjadi terbata-bata atau gagap dalam berbicara. Namun nanti gagapnya juga seiring dengan bertumbuhnya usia anak tersebut dia akan hilang. Gagapnya itu bisa hilang ya kalau yang tipe pertama ini, karena gagap pada anak di bawah 5 tahun ini juga masih tergolong wajar. Dan yang kedua adalah gagap neurogenik. Nah, kalau gagap neurogenik ini itu tadi ya yang sudah saya sebutkan juga tadi, gagap yang disebabkan adanya gangguan pada otak, saraf maupun otot. Ini bisa disebabkan karena pernah mengalami kecelakaan, pernah jatuh ya, pernah jatuh, pokoknya kecelakaan lah, itu bisa menyebabkan juga gagap. Jadi kepalanya terbentur atau apa misalnya seperti itu adalah tipe gagap yang kedua, yaitu neurogenik. Oke, sekarang yang ketiga adalah gagap psikogenik. Kalau psikogenik itu lebih kepada psikologi seseorang. Jadi tipe gagap yang psikogenik ini itu disebabkan karena adanya trauma atau masalah ya yang pernah dialami oleh si penderita gagap di masa hidupnya seperti itu. Terdapat juga beberapa faktor risiko yang bisa memunculkan atau memicu gagap atau memperburuknya kondisi gagap pada seseorang. Yang pertama, tumbuh kembang yang terhambat. Maksudnya adalah anak-anak yang mengalami gangguan dalam berbicara, dalam proses tumbuh kembangnya itu akan lebih mudah mengalami gagap. Yang kedua, faktor yang kedua adalah jenis kelamin, yang mana jenis kelamin ini untuk penderita gagap itu lebih banyak diderita oleh kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. Yang nomor 3 ya, itu adalah stres, adalah akibat adanya suatu kondisi yang mengakibatkan tekanan ya, sebuah kondisi yang menyebabkan tekanan pada penderita gagap. Tekanan-tekanan tertentu yang bisa memperburuk kondisi gagap seseorang ya, apakah terlalu tegang, terlalu takut, terlalu khawatir seperti itu. Dan faktor
pemicu gagap yang berikutnya adalah keturunan. Ya, jadi misalnya kita memiliki anggota keluarga yang gagap, maka di situ muncul istilahnya resiko penderita gagapnya menjadi lebih besar, seperti itu. Meski umumnya gagap itu dapat hilang dengan sendirinya, tapi kita patut waspada dan memeriksakan gagap tersebut jika kita mengalami beberapa atau ada kondisi seperti yang saya sebutkan berikut ini. Gagap itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Yang kedua, jika gagap itu tetap ada meskipun sudah usianya sudah menginjak usia-usia masa remaja ke dewasa, itu juga ya kita perlu waspada berarti. Jika kemampuan berbicara kita itu yang gagap itu tadi sampai mempengaruhi kehidupan sosial kita seperti di sekolah, di lingkungan kerja, itu juga perlu kita waspadai atau ambil langkah selanjutnya, yaitu memeriksakan diri ke dokter khusus terapi wicara. Keadaan yang berikutnya adalah jika gagap yang diderita itu sampai bisa menimbulkan gangguan emosional, menjadi cepat marah, menjadi malu, pokoknya mengurung diri dari lingkungan sosial ya, tidak mau bertemu dengan orang lain. Nah itu kalau sampai seperti itu juga harus berkonsultasi kepada dokter yang profesional. Dan yang berikutnya ini malah yang fatal berarti ya, sampai gagapnya itu tidak bisa mengucapkan semua kata, jadi semua katanya itu tidak bisa diucapkan. Nah itu sudah harus benar-benar segera pergi ke dokter. Dan berikut ini adalah beberapa metode yang bisa Anda ambil untuk mengatasi gangguan bicara pada Anda ya. Ya, untuk beberapa metode yang bisa Anda ambil untuk mengatasi gagap tadi, yang pertama adalah metode terapi bicara. Yang kedua adalah metode menggunakan peralatan-peralatan khusus. Dan yang ketiga adalah metode terapi perilaku kognitif. Untuk 3 metode ini nanti saya bahas di video yang lain. Oke lah, ya semoga pengertian gagap ini bisa bermanfaat untuk Anda, biar Anda lebih mengerti gagap itu sebenarnya seperti apa, itu ya penyebabnya apa ya, sehingga nanti Anda bisa mengetahui, oh saya itu berarti gagapnya di tipe yang ini, apakah gagap karena masa pertumbuhan, neurogenik ataupun psikogenik seperti itu ya, sehingga nanti Anda bisa mengambil langkah berikutnya seperti apa dan memilih metode-metode yang sesuai dengan keadaan Anda yang tadi sudah saya paparkan ya. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat, jangan menyerah. Akhirnya video ini sudah selesai, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.